단독 인터뷰 가겠습니다. 우연일까? 뭐? Hai guys, kembali lagi di channel Putra Sinemak. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Petunjuk suar tersebut membuat Seon menemukan lokasi Haejo dan segera menyelamatkannya. Seon bahkan menggendong Haejo dan membawanya ke rumah sakit. Mengapa saat semua orang tidak ada yang peduli dengan Haejo, tapi Seon melihatnya? Saat Haejo ketakutan, Seon berlari dan menyelamatkannya. Meski Haejo tidak mengatakan apapun dan tidak berteriak minta tolong, hanya Seon yang mendengarnya. Namun mengapa Haejo tidak bisa mengatakan jika ia juga menyukai Seon? Saat di rumah sakit, Haejo terbangun. Di sana Haejo menahan Seon untuk tidak meninggalkannya. Di sanalah pertama kali Haejo mengeluarkan suaranya di hadapan Seon. Seon yang mendengar Haejo bisa berbicara membuatnya merasa senang, dan ternyata selama ini Seon sudah mengetahuinya. Setelah itu, Haejo menjalani pengobatan. Di sana Haejo baru sadar jika ponsel si penculik tidak ada pada dirinya, dan saat ia menghubungi Seon menggunakan ponsel si penculik, Seon seolah-olah bicara dengan dirinya, sehingga Haejo yakin jika Seon sepertinya sudah mengetahuinya karena suaminya bukan orang yang bodoh. Tapi mengapa Seon diam saja? Haejo berpikir, apa karena Haejo masih dalam pemulihan, dan jika ia sudah sembuh, Seon akan menceraikannya dan memintanya untuk membayar 2 miliar karena dianggap sudah melanggar kontrak mereka. 감히 이 백선을... Saat Seon pergi, Haejo lalu memeriksa tas dan menemukan ponsel si penculik ada di sana. Rasanya tidak mungkin jika Seon tidak melihat ponsel tersebut ada di dalam tas Haejo. Sementara itu, ayah Seon telah mendengar kejadian yang menimpa salah satu jubir bahasa isyarat kepresidenan. Namun ia masih belum tahu jika yang terjatuh itu Haejo menantunya. Ia mempunyai rencana untuk menaikkan namanya di kalangan politik dengan kejadian ini. Ayahnya lalu mencari simpati publik dengan berkata jika tragedi yang dialami Seon itu karena ia calon presiden dan banyak orang yang menargetkan dirinya. Untuk itu Seon menyuruh anak buahnya untuk tidak menanggapi media sampai laporan resmi dirilis, dan ia juga ingin identitas korban alias Haejo dirahasiakan dari media. 무사합니다. 정리하겠습니다. Singkat cerita, Seon menghampiri ayahnya di kantor. Di sana Seon menyuruh ayahnya untuk berhenti berpura-pura mencari simpati dan tidak mencampuri urusannya lagi, karena ia akan mendapatkan serangan balik darinya. Mendengar hal itu, ayahnya sangat marah dan mengatakan jika menjadi anak, Seon tidak tahu terima kasih. Padahal keluarganya lah yang telah memberikan nama dan predikat untuknya. Namun Seon tidak pernah menginginkannya. Dia sudah muak dan ingin muntah setiap ayahnya menyinggung ingatan itu. Dan sekarang ayahnya tahu jika yang terjatuh itu adalah Haejo. Ayahnya tidak menyangka jika Haejo bekerja di kantor kepresidenan. 그 수호 통역사라는 게... Sementara itu, Inha bertemu dengan Ibu Haejo alias ibu tirinya. Ibu Haejo tidak menyangka jika sekarang Inha bisa bicara. Inha berkata jika ibu tirinya itu untuk tetap tenang karena kedatangannya bukan untuk merebut posisi Haejo sebagai istri Seon. Inha hanya ingin membantu Haejo dan mengungkap siapa sebenarnya Seon. Inha tahu jika selama ini ibu tirinya lah yang mengirimkan sebuah petunjuk supaya ia kabur sebelum hari pernikahan. 뭐가 더 남은 거예요?
Malam itu, Hejo terbangun setelah mimpi buruk. Hejo terkejut dengan suara ponselnya sendiri, yang ternyata itu adalah pesan dari Seon. Seon berkata, apakah ada yang ingin Hejo makan? Hejo berkata jika ia ingin memakan tteokbokki, ayam goreng, dan sesuatu yang manis. Namun ternyata semua permintaan Hejo dilarang oleh Seon, dan ternyata Seon hanya membawa buah anggur saja demi kesehatan Hejo. Sementara itu, Hejo melihat Seon membawa perlengkapannya sendiri. Hejo pun terkejut. Seon akan menginap di sana. Dengan telaten, Seon merawat Hejo dengan penuh perhatian. Ia tahu jika Hejo merasa canggung. Namun Seon berkata, sudah sewajarnya sebagai seorang suami Seon melakukan ini semua. 신난 거야? 왜? Singkat cerita, Hejo tertidur, namun saat terbangun tepat di jam 10, Hejo melihat suaminya tidak ada di kamar. Hejo lalu menghubungi Seon. Rupanya Seon sedang duduk di luar dan menunggu telepon dari seseorang. Hejo lalu teringat jika tepat jam 10 ia harus menghubungi Seon sebagai penculik. Di sana Seon membuat penawaran di mana Seon ingin jika mereka bekerja sama membalaskan rasa sakit Hejo. 406 berkata, jika ia belum pernah melihat wajahnya, namun ia memiliki ciri-ciri tertentu. Ia berusia sekitar 30 tahunan, memiliki tinggi 185 cm. Ia penderita heterokromia atau warna mata yang berbeda, di mana sebelah kirinya berwarna coklat muda. Pria itu juga berbau amis dan sepertinya susah mengendalikan amarahnya. 그 둘을 잡아야 합니다. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Seon langsung melaporkan ini pada polisi dan juga media. Hal ini didengar oleh si penculik asli. Ia pun merasa kesal dan langsung mengirim pesan pada seseorang jika dialah yang telah mendorong Hejo. Tapi mengapa wajahnya yang diungkap di media? Lagi pula mengapa ia ingin membunuh Hejo, padahal target mereka adalah Seon? Ia lalu berkata, karena Hejo tidak ingin bercerai dari Seon, sehingga ia ingin jika Seon merasakan kehilangan. Si penculik itu lalu menghubungi Hejo dan berkata jika Hejo telah melanggar janji, sehingga ia meminta Hejo untuk mengembalikan ponsel miliknya, dan ia juga mengatakan buka pintunya. Hejo langsung panik dan berlari menahan pintu kamarnya. Rupanya ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Hejo sangat ketakutan. Ternyata yang menggedor pintu adalah Seon. Seon panik dan langsung memaksa mendobrak pintu supaya terbuka. Hejo pun langsung memeluk Seon dan ia hampir saja pingsan. Saat Hejo mulai tenang, Seon lalu menemani Hejo tidur. Mereka tidur bersama dalam satu kasur. Malam itu Hejo terbangun karena sudah waktunya ia menghubungi Seon sebagai penculik 406. Di sana Hejo berkata jika ia ingin menyerahkan ponsel itu pada Seon supaya Seon bisa menangkap si penculik asli. Hejo lalu ingin mengungkapkan siapa dirinya kepada Seon. Ia lalu ingin bertemu dengan Seon sekarang juga. Hejo tidak ingin berbohong lagi. Hejo tidak ingin melihat Seon berjuang sendirian. Hejo harus mengungkap siapa si penelpon 406. Seon lalu ingin bertemu dengan Hejo di taman hiburan, tempat yang sakral yang tidak boleh didengar oleh keluarga Hong. Karena setelah pergi dari tempat ini, Hejo, Yujin, dan juga Inha mengalami kecelakaan. Di sana Hejo belum bertemu dengan Seon karena Seon ingin Hejo menikmati hal-hal yang tidak bisa Hejo lakukan setelah kejadian itu. Lalu Seon ingin menemuinya di atas menara. Akan tetapi Hejo sebenarnya takut jika Seon akan kecewa padanya. Namun Seon sudah berulang kali mengatakan jika Hejo tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Lalu Hejo dan Seon akhirnya bertemu. Hejo pun menangis. Ternyata selama ini Seon sudah mengetahui jika dirinya adalah si penelpon 406. Di sana Hejo bertanya apa Seon tidak membencinya. Namun Seon juga heran jika ia tidak menemukan cara untuk membenci Hejo dan cara agar tidak mencintai Hejo. Hejo pun menangis karena Seon sangat mencintainya.
Sesampainya di rumah, Seon memasakkan nasi goreng kimchi untuk Haejo. Dan sudah lama Haejo penasaran kenapa Seon pandai memasak. Seon berkata jika memasak itu membutuhkan ketulusan. Seon juga meminta Haejo untuk selalu makan bersama di rumah, maka rumah akan terasa hidup dan tak seperti dalam penjara. Namun Haejo tidak pernah mengatakan hal itu pada Seon. Menurut Haejo, selama 3 tahun rumah ini sangat dingin karena mereka tidak saling mengobrol, apalagi saling menatap. Jangankan makan bersama, bahkan tidur pun mereka terpisah. Seon terkejut mendengar ucapan Haejo. Seon mengejek Haejo. Jika ingin tidur bersama, seharusnya Haejo mengatakannya dari dulu. Haejo tersipu malu. 원해? Singkat cerita, menurut Seon rumah ini sangat hangat setelah hidup bersama Haejo. Saat pulang kerja, Seon merasa senang setiap melihat cahaya jendela rumah menyala karena ada Haejo. Dan setiap melihat wajah Haejo, semua keributan di dunia seakan menjadi sunyi. Namun Seon selalu bersikap kejam dan dingin pada Haejo. Itu ia lakukan karena Seon takut akan memberikan hati pada Haejo. Di sana Haejo memberikan nomor si penculik asli dan Seon akan melacak nomor tersebut. Lalu ponsel 406 akan menjadi rahasia antara Haejo dan Seon dan tidak akan dilaporkan pada polisi. Untuk sementara waktu, Seon melarang Haejo mengatakan sesuatu pada orang lain selain dirinya karena kaki tangan si penculik masih ada di sekitar mereka sebelum si pelaku tertangkap dan Haejo harus selalu waspada. 알겠어요. Pagi harinya, Haejo terbangun karena ia bermimpi buruk. Haejo lalu bergegas pergi ke kamar Seon. Rupanya Seon masih tertidur di kamarnya. Tiba-tiba Seon terbangun dan langsung memeluk Haejo. Rupanya hari itu Seon ingin menghabiskan waktu bersama istrinya. Karena selama 3 tahun menikah, Seon selalu sibuk bekerja. Sementara itu, Pak Dokji menghubungi Seon karena ia telah mendapatkan alamat si penculik itu. Seon lalu pergi ke sana tanpa ditemani siapapun. 몸 조심하십시오. Pada saat itu, Haejo menerima pesan lagi dari si penculik bahwa ia memberitahukan siapa sebenarnya Seon. Ia lalu mengirim sebuah video yang sama sekali Haejo tidak mengerti. Bertepatan dengan itu, Sangwo mengirim Haejo pesan karena ia berada di panti asuhan dan teringat dengan Haejo. Haejo lalu meminta Sangwo untuk bertemu dengannya. Haejo ingin Sangwo menceritakan tentang acara misteri yang ada di televisi yang berkaitan dengan anak-anak panti yang hilang secara misterius. Sementara itu, Seon sampai di lokasi si penculik itu berada. Tempat itu adalah sebuah villa dan sudah tidak berpenghuni. Dan di sana Seon menemukan sebuah video acara televisi yang juga dikirim oleh si penculik itu pada Haejo. Di video itu tertulis jika Pak Seon adalah seorang pembunuh. Namun jika diperhatikan pada video tersebut, ada tulisan tentang kasus penculikan anak-anak panti. Saat itu Haejo dan Sangwo juga datang ke villa tersebut. Di sana Sangwo ingin memperlihatkan villa yang berkaitan dengan anak-anak hilang. Namun karena sudah terlalu malam, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Namun keberadaan mereka dilihat oleh Seon. Saat itu juga Seon langsung menghubungi Haejo. Namun karena ada Sangwo di sampingnya, Haejo tidak bisa mengangkat telepon dari Seon. Akan tetapi Sangwo meminta Haejo untuk mengangkat telepon tersebut karena sebenarnya Sangwo tahu jika Haejo bisa berbicara. 받아도 돼. Sementara itu, Seon langsung menghadang mobil Sangwo. Seon juga meminta Haejo turun dari mobil Sangwo dan masuk ke dalam mobilnya. Seon lalu memperingatkan Sangwo untuk tidak dekat dengan Haejo. Di sana Sangwo bertanya apa hak Seon dan siapa sebenarnya Seon. Namun Seon akan menjawab pertanyaan dari Sangwo jika ia menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Sejak kapan Sangwo mengetahui kejadian anak-anak panti yang menghilang dan apakah pelakunya sudah ditemukan? Seharusnya pihak polisilah yang menangani kasus ini, bukan malah dibuat acara misteri yang Sangwo lakukan. Awalnya Seon tidak curiga dengan Sangwo, namun semakin melihat Sangwo, Seon semakin terusik. Sejak Sangwo muncul, penculikan dan pengeboman terjadi. Seon lalu meninggalkan Sangwo sendirian. 우연일까?
Singkat cerita, Hejo lalu memberikan alasan mengapa dia bertemu dengan Sangwoo. Itu semua karena Hejo mendapatkan video dari si penculik. Hejo sebenarnya takut mengatakan pada Seon. Ia takut jika hubungan mereka kembali merenggang. Ia hanya ingin Seon menceritakan semuanya. Hejo berjanji akan menerima dan mengatasi ini semuanya. Seon lalu berkata, jika ia mengungkapkan sisi lain dari dirinya, Seon hanya ingin Hejo tahu jika predikat cucu mantan presiden, anak calon presiden, dan Baek Seon juru bicara kepresidenan itu hilang. Seon hanya ingin Hejo menjadi miliknya seutuhnya. 홍희주의 백세원이라는 거. Sementara itu, Inha bertemu dengan ayahnya. Ia menikmati pelariannya dari pernikahannya sendiri selama beberapa tahun ini dan tidak ada yang mencari dirinya. Inha lalu bertanya, apakah ini semua rencana ayahnya? Apakah dokumen petunjuk yang ia temukan di kantornya dikirim oleh ayahnya? Karena seingatnya ayahnya tidak terkejut setelah melihat dokumen itu. Dokumen itu berisikan jika Baek Seon bukanlah anak kandung dari Baek Uyong. Apa sebenarnya kontrak yang dibuat ayahnya dengan keluarga Baek? Awalnya keluarga Baek akan membatalkan pernikahan ini setelah Inha kabur. Namun ada satu perjanjian dengan mantan presiden alias kakek Baek Seon. Jika ketua Hong bisa meminta apa saja, sehingga pernikahan Seon dan Hejo pun terlaksana. Meski di undangan tetap menggunakan nama Inha. Apakah itu karena kecelakaan yang menimpa Inha sewaktu kecil? Dulu ayahnya mengarahkan polisi dan kejaksaan untuk mengusut kasus kecelakaan itu, tapi tiba-tiba ayahnya berhenti melakukannya. Apa ada hubungannya dengan keluarga Baek yang pernah berlutut di hadapan ketua Hong? Lalu ketua Hong berkata, untuk tidak mengingat-ingat masa lalu yang buruk, karena sekarang ada masalah yang baru, di mana saat ini Seon telah diancam oleh seseorang, dan pengancam itu tahu tentang Seon, Hejo, dan juga Inha. 희주를요? Singkat cerita, Seon dan Hejo kembali bekerja seperti biasa. Namun saat Seon melakukan pidato, Seon menunjukkan sebuah potongan video yang dikirim oleh pelaku kemarin. Seon ingin para awak media mencari tahu apa maksud si pengancam mengirim video ini. Jika ada yang berhasil, maka ia akan memberikan wawancara eksklusif. 단독 인터뷰 가겠습니다. Sementara itu, Inha berkunjung ke rumah Hejo. Ia lalu menunjukkan sebuah surat dokumen bertuliskan jika Baek Seon bukan anak kandung keluarga Baek. Namun kata-kata Inha tidak membuat Hejo terkejut karena dari awal Seon sudah menyadarkannya dan Hejo akan menerima Seon meski Seon melepaskan keluarga Baek, dan Hejo tahu jika Seon sangat mencintai dirinya. 혹시 알고 있었어? Saat di kantor, Hejo sedang melihat foto-foto saat bertamasya. Awalnya Hejo senang melihat keseruan mereka di sana, sampai kemudian tiba-tiba Hejo menangis. Sementara itu, di kantor jubir ada seorang pria parubaya menelpon dan ingin sekali berbicara dengan Seon. Pria itu adalah pemilik toko pancing yang terkejut setelah mendengar berita jika Seon diancam oleh seseorang. Ia menuliskan di sebuah tulisan jika ia masih hidup. Pria itu adalah orang yang dulu merawat Seon saat masih kecil. Pria itu sangat sayang pada Seon, sampai akhirnya Seon dijemput oleh keluarga Baek. Dulu di tempat pria itu, Seon pernah melihat seseorang sedang menenggelamkan anak kecil ke sungai. Apa itu arti pesan itu pada Seon? Seon langsung pergi ke tempat si penelpon tersebut. Namun sesampai di sana, rumah itu sudah terbakar dan pria itu tergeletak di lantai. Seon mencoba menyelamatkannya, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Seon terjatuh dan pingsan. 왜요? 도대체 무슨 일이 있었던 거예요? 이거 하나만은